Teman-teman sahabat sejarah, saat ini saya sedang berada di salah satu makam keramat Mbah Kasia yang ada di wilayah desa Pancawati, di Keraton Pancawati. Ya. Ini merupakan kearifan sejarah, ya, kearifan sejarah yang ada di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor. Makam dari sesepuh yang ada di desa Pancawati ini merupakan situs peninggalan budaya tentang sejarah, ya, yang pernah terjadi. Kita akan memintai keterangan dari para tokoh di sini yang mengetahui tentang keberadaan makam keramat Mbah Kasia. Kita akan menelusuri. Nanti kita akan ke rumah Ibu Yati. Kebetulan beliau juga salah satu tokoh masyarakat di sini yang tahu tentang sejarah makam keramat ini. Dan para pemirsa, makam ini sering banyak dikunjungi dari pejabat tinggi, artis, pengusaha, bahkan orang-orang yang bermasalah sama hukum kadang-kadang juga datang ke sini. Dan uniknya, saya tidak tahu, tidak mau berani mendahulukan Tuhan. Mereka kebanyakan ada berhasil. Kita akan tanya langsung dengan Ibunda Yati. Kita ke rumahnya. Oke, pemirsa, terima kasih. Oke. Kita akan menyusuri kediaman Bunda Yati yang merupakan tokoh perempuan yang ada di desa Pancawati. Kebetulan Kang, saya mau tanya nih, tahu nggak rumah kediamannya Bunda Yati gitu, salah satu tokoh perempuan yang ada di desa Pancawati? Oh, tahu. Cerita tentang makam dari Mbah Kasia seperti apa sih, Pak Udi? Kalau masalah makam Mbah Kasia sih nggak tahu. Tapi banyak yang jarah-jarah mah gitu, dari sana, dari Banten, dari mana juga banyak gitu. Banyak ya? Iya. Kebanyakan orang kalau datang ke makam itu apa sih yang diminta? Mintanya keberkahan aja. Keberkahan aja ya? Keberkahan aja ya? Iya. Jadi banyak orang yang datang ke sini minta keberkahan ya? Iya. Usaha gitu, naik pangkat kayak gitu ya? Benar. Kalau saya boleh tahu, rumah Bu Yati jauh nggak dari sini? Oh, dekat sih, dekat. Dekat ya? Iya. Tidak jauh ya? Iya. Oke. Terima kasih Kang Odi ya. Kita sudah sampai ke rumah Ibu Yati nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini rumah Ibu Yati? Iya. Oh. Iya. Ibu sehat, Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak, Ibu? Lagi ngapain nih? Ini. Salam. Sahabat sejarah, saya sudah ada di rumah Mak Yati aja ya. Mak Yati. Saya mau tanya-tanya tentang keberadaan makam Mbah Kasia. Itu yang diketahui sama masyarakat, katanya lebih tahu tuh Bu Yati tentang makam Mbah Kasia. Itu seperti apa sih? Orang banyak yang datang ke sini. Iya. Berjarah. Betul, dari mana-mana. Dari mana-mana ya? Iya. Berbagai macam orang itu niatnya ya. Seperti itu. Terutama yang dia menghadapi masalah datang ke sini. Iya, betul. Ya, Ya. kalau saya boleh tahu, biasanya orang datang ke sini mau jarah pasti ada mintanya. Kebanyakan mintanya apa? Kebanyakan nih kalau minta sih intinya kita musyrik ya. Iya. Jadi minta syariatnya satu, silaturahim ke makomku, terus minta syariatnya minta dibantuan lah sama para wali yang ada di sini. Kebetulan di sini ada Mbah Kasia, Mbah Raden Sagiri, pas kebetulan ya di sini. Ya memang sih dibilang tahu persis juga saya belum, tapi setidaknya saya mengetahui setiap orang yang jarah ada niatnya, niat baik, yaitu wallahualam, tergantung niat masing-masing ya, tergantung kepercayaan masing-masing juga gitu. Jadi banyaklah dari mana-mana ya, dari Jakarta, dari
Cikarang, dari Bekasi, justru banyak lah, termasuk orang-orang yang kurang syariat tuh suka minta bantuan syariatnya Kesini ya? ke para makom ya, para Iya. wali, itu para wali semuanya juga. Jadi kita minta keberkahannya. Ya yang udah sih biasanya katanya berhasil Alhamdulillah ya. gitu. Jadi kebanyakan kalau saya boleh minta bocoran nih dari Mayati nih, pejabat juga kadang-kadang kesini ya. Banyak Pilek mau apa? yang gitu. ada, iya biasanya begitu, yang ya tergantung ya. Iya. Yang polisinya juga ada, yang naik jabatan, terus yang katanya mau jadi kepala desa, Oke. yang ya intinya yang mau naik jabatan lah. Iya, kebanyakan meningkatkan gitu. karir ya. Artis juga katanya ada ya. Ya ada. Ada ya. Cuman kita no record ya kalau artis ya. Ya betul, karena selebritis. dia mah terselubung ya, Iya. karena dia punya ini sendiri gitu. Iya, dan ada juga yang terlibat utang juga ya. Oh banyak ya. Banyak yang nginep, yang nggak pulang-pulang dikasih gaji seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Nah jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah biasanya kalau yang masalah utang larinya ke Raden Sagiri. Oh, dikhususkan ke makamnya Raden Sogiri. Kebanyakan gitu. Di Yang sana tahu ya. saya banyak di situ. Makam di sini Mbah Raden Sagiri Jaya Sakti. Jaya Sakti. Terus selain makam Mbah Kasia, makam Raden Sagiri, satu lagi makam apa? Masih jauh itu di Cimande, iya. Oh, di Cimande. Iya, di Cimande banyaknya, yang Kertasinga, yang Badigo Jaya, Bangkai Cimande, Bandut, terus Badalam gitu kan. Kalau yang di Leweng Larangan itu Mama Syekh Maulana Yusuf, Ibu Haja Salma, Ibu Haja Siti Juleha, Oke. ya yang Bundar Giling Pengancingan. Jadi intinya banyak yang jarah ya tergantung niatnya dia. Iya, Yang udah biasa jarah mungkin ke LBC ya, Leweng Larangan banyak, terus ke mana, ke Bakasia ya. Tadinya kalau misalnya para tamu yang setahu saya sebelum ke Mbah Raden Sagiri dia ke Bakasia dulu, karena Bakasia yang lebih tua, yang lebih tua di sini ya. Tapi umumnya gini Mak, kalau saya mau tanya, umumnya orang sini pokoknya dalam kondisi sulit aja ya. Iya, kalau nggak ada sulit nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya. Umumnya mereka berhasil ya. Mereka balik lagi ya. Insya Allah, tergantung yakin. Kalau memang dia yakin, minta dibantu syariatnya sama Allah, syariatnya hakikatnya dari Allah ya. Insya Allah lah berhasil gitu. Banyak sih, tapi banyak yang berhasil. Kalau nggak berhasil lah nggak mungkin kayaknya ya. Jauh-jauh dia datang ke sini, kan jauh-jauh, kadang-kadang nginep. Berarti kan berhasil. Ya. Mak, nanti nggak keberatan kan kalau suatu saat nanti saya datang lagi ke sini, bikin konten kedua, kita ke makam Raden Sogiri. Siap. Bersedia ya Mak ya? Oh siap. Oke, jadi seperti itu, sobat sejarah ya, budaya kearifan lokal ya, boleh dikatakan dunia mistis, dunia klinik ya. Kita akan menyelusuri lebih lanjut yang ada di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor. Kali ini di edisi perdana ya, episode pertama, saya dengan Mak Yati nih, salah satu tokoh perempuan yang memahami benar tentang sejarah yang ada di wilayah Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor. Seperti itu. Kita akan menyelusuri lebih jauh tentang keberadaan makom-makom yang ada di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor. Bukan hanya makom Mbah Kasia ya, ada juga beberapa tokoh masyarakat yang terdahulu, yang ada di sini dan dimakamkan di sini. Juga ada beberapa petilasan-petilasan yang disinggahi oleh Prabu Siliwangi. Oke, sahabat sejarah, kita akan lanjut di episode yang akan datang. Terima kasih Ibu Yati, terima kasih Ya, sudah terima kasih banyak. ya. Iya. Biar berkah saya ini. Amin. Sejarah bikin konten kan lebih enak Bu Yati. Iya ya. betul. Terima kasih Ibu Yati ya. Ya Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip Mak, udah.